Halo teman-temanku, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Buat Makan TV. Ya, mudah-mudahan hari ini menyenangkan buat semuanya ya. Kita bahas mengenai eh, timnas lagi teman-teman, tapi kali ini saya akan fokuskan ke berita tentang training center atau training camp yang ada di IKN ya. Ini pembangunannya sudah 90%. Wow. Ini ada dua jenis rumput teman-teman yang dipakai. Ya, salah satu lapangan ada rumputnya, rumput orisinal, rumput alami, dan rumput sintetis ya. Ini ada dua jenis buat berlatih. Jadi ke depan mau ada kalau nggak salah 8 lapangan. Wow, banyak banget ya teman-teman, 8 lapangan. Kalau kita lihat view-nya juga bagus, di situ ada embungnya juga di pinggir lapangan. Nanti ada suasana-suasana air gitu. Memang daerah IKN ini teman-teman ya itu banyak air, ya banyak embung gitu. Jadi beberapa lokasi berapa ratus meter itu ada embung gitu. Nah, itu bagus ya untuk penampungan air juga. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. FIFA itu sudah melihat ya, sudah meninjau langsung dan FIFA puas. Karena ini salah satu hibah dari FIFA juga. Dia hibah kurang lebih 90 miliar ya teman-teman untuk pembuatan training camp di IKN ini. Jadi selama ini PSSI kan belum punya teman-teman lapangan, belum punya. Jadi selama ini PSSI sewa, kalau mau latihan sewa, mau latihan sewa. Sudah berapa puluh tahun PSSI ada belum punya lapangan, belum punya training camp sendiri teman-teman. Ini kan luar biasa ini ya, gimana gitu ya. Nah di zamannya Erick Thohir, di zaman pemerintah Presiden Jokowi ini sangat mendukung sekali ya. Akhirnya PSSI memiliki training camp yang lengkap sekali di situ, fasilitasnya lengkap. Jadi untuk kebugaran anak-anak itu semua lengkap, ada kolam renangnya, ya, terus ada gymnya, ada lapangan-lapangan pendukung, terus ada jenis-jenis olahraga yang mendukung supaya nggak bosen, terus ada apa namanya fasilitas kesehatan yang pasti ya, ada tempat dokter dan sebagainya. Nah ini kamarnya untuk yang tahap satu ini sudah selesai 90% teman-teman, ada 3 suite ya buat pelatih kepala, terus staf-staf pelatih, terus para pemain, jadi sudah selesai tahap pertama, kurang lebih 70 kapasitasnya ya, 70 pemain. Jadi ini yang tahap pertama teman-teman. Jadi nanti akan terus dikembangkan sampai 8 lapangan. Ini kabar yang bagus ya teman-teman buat timnas Indonesia. Saya yakin kalau dikelolanya dengan profesional dan serius, timnas Indonesia akan naik level teman-teman. Ya kalau dikelolanya seperti ini ya. Ini analisa saya teman-teman, timnas Indonesia bisa naik level itu jika ada beberapa unsur ya. Yang pertama itu ketum PSSI-nya sendiri, dia visi misinya jelas enggak? Ya, bagaimana seorang ketum PSSI itu melihat visi misi dari PSSI itu sendiri? Itu yang pertama. Jadi yang kedua, visi misi itu akan stuck, akan diam di tempat jika tidak ada action. Ya, harus action. Jadi ketum PSSI ini nanti ya, ini bukan Erick Thohir ya, nanti setelah Erick Thohir ini harus mempunyai visi misi dan outlook yang benar-benar uh, uh, helikopter view ya. Helikopter view itu melihat kelihatan semua mau dibawa kemana nih PSA timnas Indonesia, harus seperti itu. Kalau sekarang udah jelas nih ya, kalau Erick Thohir itu kan udah the right man lah, the right man in the right place, itu benar-benar Erick Thohir. Dia melihatnya tuh seperti tahu benar ini mau dibawa kemana nih timnas Indonesia, mau dibawa ke level mana nih timnas Indonesia. Itu jelas sekali dia menggunakan helikopter view ya. Jadi ngerti betul lah timnas akan dibawa kemana dan harus ngapain, lobbynya seperti apa, actionnya seperti apa, keputusannya seperti apa. Ya karena itu tadi Erick Thohir menguasai masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelatih nih. Kelas seorang pelatih ini teman-teman ini menentukan sekali ya. Dia juga sama melihat timnas Indonesia ada di level mana sih. Pelatih harus tahu. Nah setelah itu dipecah lagi ke lebih kecil lagi ya, lebih mikro lagi.
materi-materi yang dipilih nih untuk membawa timnas Indonesia ke level Asia dan dunia itu seperti apa. Nah hari ini sudah diambil keputusan oleh Erick Thohir dan tim pelatih Sintayong. Jelas kan perubahannya, jelas sekali kelasnya ada di mana. Indonesia sekarang sudah ada di titik tertentu. Nah ini harus dipertahankan terus ke depannya. Harus ada kesinambungan. Makanya sekarang kelihatan sekali kan sinambungan U16 pegang Nova, U20 pegang Indra Safri, U23 dan sekarang dipegang Sintayong. Ini inline teman-teman. Ya, ini inline. Inline itu saling berhubungan. Nanti saling mensupport dan saling mengisi. Itu yang menurut saya akan menjadi bagus untuk timnas Indonesia ke depan ya. Karena memang perekrutannya dari U16, U20, U23 ini benar-benar perekrutan secara global. Nggak membatasi diri. Jadi diaspora yang ada di seluruh dunia ini diundang, dicari siapa yang kira-kira memenuhi syarat untuk kelas Asia dan dunia. Jadi menyamakan bahwa musuhnya itu udah kelas Asia dan dunia gitu. Musuhnya. Jadi materi yang dipilih pun harus kelasnya dunia gitu. Supaya bisa bersaing nanti. Nah, ini udah dilakukan di tiga tahap ini nih ya, U16, U20 dan 23. Ini udah dilakukan oleh timnas Indonesia. Jadi nanti saling mensupport dari bawah ke atas gitu ya. Ini yang saya suka teman-teman. Jadi kontinuitasnya terjamin. Nggak ada lag di tengah-tengah, nggak ada lubang ya. Nggak ada gap. Ini yang membuat timnas Indonesia ke depan akan cerah teman-teman. Ya, coba kalau kita nggak ngeliat dunia. Nah, penting nih teman-teman, penting ya. Ini kadang-kadang dilupakan. Sepak bola profesional di hari ini financial tuh, kekuatan financial atau keuangan itu sangat menentukan. Ya, kalau keuangannya nggak kuat ya nggak kuat bayar pemain, nggak kuat untuk berlatih training camp, training center ke luar negeri yang dengan biaya yang mahal itu. Nah, support keuangan itu penting sekali ya teman-teman. Kelincahan mencari uang, kelincahan mencari finance, kelincahan mencari iklan, kelincahan mencari pembiayaan, itu akan membantu timnas Indonesia berkembang. Dan pemainnya pun akan semangat, karena mereka juga punya masa depan. Itu penting ya pengorganisasian seperti itu, kreativitas seorang pemimpin. Nah itu semua ada di Erick Thohir teman-teman. Ada di Erick Thohir ya, ini saya buka dikit, kita rewind ke belakang sedikit, bahwa PSSI itu Erick Thohir masuk punya utang 80 miliar. Ya, Erick Thohir harus menyelesaikan itu dan selesai kan? Selesai dan akhirnya keuangannya sehat. Nah, dengan keuangan sehat, jadi pelatih itu leluasa, mau narik siapa, mau latih di mana, latih tanding lawan siapa, itu kan nggak gratis teman-teman. Itu semua butuh biaya. Nah, biaya yang tinggi ini nih supaya timnas tuh nggak usah mikirin lagi. Yang penting berkualitas, disupport lah dengan keuangan yang kuat. Jadi ada faktor, banyak faktor yang menentukan atau mendorong atau mempengaruhi timnas Indonesia kuat atau enggak. Ya salah satunya keuangan di belakang itu sendiri. Kalau keuangannya kuat, timnas Indonesia juga akan semakin kuat. Itu berlaku sumum teman-teman buat timnas manapun ya. Kalau keuangannya kuat, ya timnas itu akan menjadi kuat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu lagi nanti update-update berita terbaru di Buat Makan TV ya. Update terus di Buat Makan TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.